istriku selalu ngingetin, saya ngaji yuk. Itu sekontan itu, sekilat itu, secepat itu Allah jawab besok. Besoknya? 1,5 tahun kita jobless, ada brand masuk Mbak untuk stripping dan di 5 platform. Dan itu Nov, nilainya sama dengan biaya furoda kita berdua. Yang dia hitung waktu itu. Assalamualaikum pejuang langit, masih ngumpul sama keluarga dan sahabat gak nih? Suasana lebaran masih kerasa banget ya. Episode kali ini kita masih dalam suasana halal bihalal. Kita silaturahmi ke Mas Baby Romeo dan Kak Meisya Siregar, pasangan suami istri yang udah merasakan dahsyatnya ibadah haji. Dari niat yang kuat sampai nikmatnya sholat taubat, mereka dapat berkah jalur langit yang ubah cara pandang hidup mereka. Mas Baby dulu takut banget sama kematian, takut kehilangan nikmat dunia. Tapi saat haji, Allah uji dengan sakit dan hilang kesadaran. Ketakutan itu pelan-pelan berubah jadi keikhlasan yang dalam banget. Amalan dari Daya Pasutri ini masih banyak banget loh pejuang langit. Semuanya bikin hidup mereka berubah total. Dari yang dulunya kejar kemewahan dunia, sekarang lebih fokus mencari ridha Allah dan akhirat. Dari ujian spiritual Mas Baby di Mekah, sampai perjalanan hati Kak Meisya, sampai akhirnya berhijab, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Apa kabar? Mas Baby gimana, sehat? Akhirnya main juga ke rumah. Pak Baby apa kabar? Selamat Lebaran. Apa nih repot-repot? Nah ini sekalian lah kan Lebaran, kita bawain bingkisan gitu. Pakai repot-repot ya, diterima ya. Boleh silakan. Nah, papa nih ada yang bawa berat. Masya Allah. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Masya Allah, rumahnya nyaman banget ini. Nah, pejuang langit. Kak Meisya nih sama Mas Baby dulu berapa tahun? Dua atau 3 tahun lalu ya? Apa itu? Yang haji. Oh, haji 2022, sekarang 2025, berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu tuh berangkat haji dan di sana tuh banyak kisah-kisah spiritual yang menggunakan jalur langit ya. Iya, Luar Masya biasa. Allah. Pejuang langit, sejak menunaikan haji 3 tahun lalu, hati dan jiwa Kak Meisya dan Mas Baby selalu dipenuhi cinta untuk Baitullah. Rindu Tanah Suci selalu hadir di setiap hela nafas mereka. Makanya setiap ada rezeki, yang pertama diingat adalah umroh bareng keluarga. Masya Allah. Ibadah haji di tahun 2022 menjadi titik balik hidup mereka berdua. Gak cuma jadi kenangan, tapi juga jadi arah baru dalam hidup. Yang bikin haru adalah perjalanan mereka ke Tanah Suci bukan karena kelebihan harta, tapi modal niat kuat dan hati yang tulus. Allahu Akbar. Nah, pejuang langit. Jadi Kak Meisya sama Mas Baby ini kan kemarin baru berangkat umroh Januari. Nah, tapi saya tuh udah tahu 3 tahun yang lalu tuh mereka berangkat haji banyak banget punya cerita. Iya, betul. Sekarang kan udah ketemu jadi pengen langsung kita gali nih. Ya. Dulu tuh katanya apa ya, niat untuk berangkat umroh itu dari Mas Baby duluan ya. Karena melihat haji. haji. Iya. Waktu pas ngeliat Covid itu ya. Oh Ya, iya. Pas lagi mengalami, bukan lihat COVID dong. Oh, mengalami? Oke. Ngalamin kan waktu itu. Alhamdulillah. Kena gitu ya, jadi kita. Bener, alhamdulillah jawabannya. Iya, Jawabannya alhamdulillah apa? benar. Buat kita tuh momen COVID adalah Karena momen momen COVID itu apa ya, justru kayak malah ya musibah. Oke. Tapi kita percaya kalau Islam selalu bilang bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah ya. jadi triggernya itu adalah momen COVID, kita tuh ngerasa hidup kita tuh dibalik sama Allah. Siap. Flip, semua orang kan begitu ya. Hidup tuh benar-benar ya di flip aja gitu loh. Jadi Allah pengen menunjukkan kuasanya bahwa hey, kalian tuh nggak ada apa ya, nggak ada power, tidak ada daya dan upaya tanpa kebesaranku gitu loh. Iya. Nah sekarang kita balik nih hidupnya gitu, sampai akhirnya udahlah bisnisnya Baby freezing, kita nggak ada kerjaan sama sekali ya BP. Sama sekali. Jadi aku itu orang yang sangat
4-5 tahun itu sangat aku amanin gitu. Oke. Untuk semuanya. Siap. Ya, dengan kemampuan aku sebagai manusia ya gitu ya. Yang dulu aku belum sadar gitu loh. Ya. Kalau semua itu bisa gagal total juga gitu loh ternyata. Nah, begitu COVID ini ya benar-benar udah aku give up. Jadi benar-benar udah dalam kondisi itu aku bilang udahlah ini semua ternyata terbukti milik Allah gitu loh. Betul. Aku bilang udah sayang kalau kita ada rezeki aku pengen kita haji. Pejuang Langit, masa COVID jadi pelajaran besar buat Mas Baby dan keluarga. Hidup ini seutuhnya milik Allah, dan hanya Allah yang pegang kendali. Kerjaan di dunia entertain, stop. Bisnis nggak jalan. Mereka hidup dari tabungan yang ada. Tapi justru di saat itu, hati Mas Baby makin dekat sama Allah. Ironisnya, di tengah kesulitan ekonomi, ibadah yang paling ia rindukan adalah ibadah yang butuh biaya, yaitu berhaji. Saat orang lain mikir cara cari uang, Mas Baby malah mikir cara mendekat ke rumah Allah. Ketika hati sudah tertambat ke langit, dunia jadi terasa ringan. Masya Allah. Terus logika manusia lagi kayak begitu gitu ya, lagi ibaratnya kan itu situasi yang sangat pesimis dong. Betul. Tiba-tiba dia ngecek. Tapi kalau nih ya sayang, misalnya Allah kasih kita rezeki, kita singkirin dulu ya semua mimpi-mimpi kita. Aku pengen berangkat haji tahun ini. Dari tahun 2018 mungkin 2019 itu di saat semua bisnisku lancar. Ini istriku selalu ngingetin, saya ngaji yuk. Dia udah ngajak sebenarnya. Cuman aku bilang, udahlah nanti. Jadi mindset aku haji itu kalau udah tua. Kalau semuanya udah kita bikin settle ya, semuanya kayak anak-anak, aku udah punya rumah semua segala macam. Aku selalu jawabanku itu. Kak Mesya nggak nyangka sama sekali Pejuang Langit. Situasi saat itu kelihatannya mustahil. Gimana enggak? Mas Baby yang dulunya nggak pernah terpikir untuk berhaji, tiba-tiba dalam satu malam menyatakan niat yang kuat banget untuk berangkat ke Tanah Suci. Niat itu bukan cuma diucap, tapi dibawa sampai ke dalam sujudnya. Masuk ke doa-doa panjangnya, dan dibuktikan dengan meninggalkan cita-cita duniawi yang selama ini dikejar. Dan Alhamdulillah, Allah Maha Mendengar dan Maha Tahu isi hati hambanya. Doa itu dikabulkan secara langsung, cepat, dan di luar nalar manusia. Cuma dalam satu hari, jalan menuju Baitullah terbuka lebar. Allahu Akbar. Aku mau utamain Allah dulu, sekarang nih giliran aku gitu. Oh itu merinding Nov, itu sampai kita nggak masuk di akal kita sebagai manusia ya. Itu sekontan itu, sekilat itu, secepat itu Allah jawab Besoknya? Ya, Terus itu dalam rangka apa kok besoknya tuh udah dapat kabar? Tiba-tiba waktu itu tuh momen Lebaran, momen Ramadan. Oke, oh jadi bulan puasa juga? Lagi bulan puasa, masuk bulan puasa, terus biasanya memang bulan puasa itu ada pengecualian untuk pekerja seni kayak kita, banyak brand masuk. Betul, lagi pitching ya? Betul. Nah tiba-tiba ternyata manajerku ini udah lama pitching, udah lama dealing, tahu-tahu udah deal. Jadi dia nggak mau bocorin ke kita sampai semuanya jelas. Besokannya kita, ya Allah. Jadi kalau dengar momen ini lagi, aku selalu nggak pernah bersyukur ya? Nggak pernah nggak pernah bisa nggak nangis gitu loh. Karena kayak nggak percaya aja gitu loh, maksudnya kita doa segala macam tuh kadang-kadang diijabahnya tuh bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, tapi begitu baby ngucap itu diijabahnya sampai sekilat itu. Tahu-tahu manajerku bilang telepon, Mbak, Mas bulan Ramadan ini alhamdulillah kita dapat kerjaan akhirnya setelah 1,5 tahun kita jobless, ada brand masuk Mbak untuk stripping dan di 5 platform. Dan itu Nov, nilainya plek sama dengan biaya furoda kita berdua. Yang dia hitung waktu itu. Wah, ya Allah. Jadi uang itu lewat. Dengerin ceritanya aja udah bikin merinding Pejuang Langit. Cuma berbekal niat yang tulus untuk berhaji, Allah langsung kirim jawaban secara kontan.
Kerennya lagi, nominal pekerjaan yang mereka dapat waktu itu persis banget dengan biaya yang dibutuhkan untuk berhaji. Gak lebih, gak kurang. Pas banget seakurat itu takaran Allah. Mas Baby pun semakin yakin kalau niat yang murni karena Allah SWT itu punya kekuatan yang maha dahsyat. Kata guru ngaji saya, Rasulullah SAW pernah berkata bahwa semua orang pasti akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Hal ini pula yang ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya. Allah SWT berfirman, "Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah situ dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik." Jadi dulu kan kita selalu percaya berhaji bagi yang mampu. Iya. Nah setelah kejadian ini tuh gimana? Nah itu, statement itu hati-hati sekali menurut aku harus diganti malah. Karena dengan adanya statement itu jadinya ya sama kepemikiran aku dulu pada saat istriku ngajak haji tahun 2019, aku mikir nanti aja. Yeah. Artinya kita merasa bahwa mampu itu artinya kita settle kan. Betul. Semuanya sudah terpenuhi baru haji. Dan tapi ternyata begitu kasus kemarin itu pada saat ternyata yang paling penting adalah yaitu tadi Allah akan memampukan pada saat kita berniat. Kesungguhan niat itu menurut aku Allah tuh maha mengetahui. Jadi ketika orang berniat, Allah itu pasti akan melihat, oh iya ini saatnya gitu loh. Jadi jangan takut untuk niat dulu. Merasakan langsung dahsyatnya kekuatan niat, kini seluruh langkah dunia Mas Baby dan Kak Meisya selalu diawali dengan ucapan basmalah dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pula yang pernah saya dengar dari guru saya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa amalan seseorang benar-benar bergantung pada niatnya. Begitu pula Allah akan mengganjarkan pahala sesuai dengan niat hambanya. Ada nggak sih Mas Baby, Kak Meisya, kejadian-kejadian yang di luar nalar kita selama beribadah di sana? Itu yang Baby bilang masuk ke dimensi lain, dia beneran masuk ke dimensi lain. Nih ya, pertama kali keajaiban yang aku alamin, pertama kali menginjakan tanah suci adalah yang di kepalaku nih, aku bakalan dihukum. Karena bejat banget hidup gua gitu loh. Dengan wah dulu bejat banget, ini bakalan hancur nih hidup gua di sini gitu. Tapi gue siap. Karena haji kita ini kan baru tanggal 7, kita datang tanggal 1, ya berarti kan 7 hari banyak kita kosong nih. Kita ibadah mandiri di Mekah. Ibadah mandiri, aku sama istriku sholat, bolak-balik masjid segala macam. Nah terus hari itu aku nggak enak badan, aku pulang ke hotel, aku nungguin dia, aku makan siang, tiba-tiba dia datang. Terus aku bilang, sayang, aku maaf ya Pak, Bu, aku ke kamar duluan, aku bilang, karena aku menggigil. Menggigil yang menggigil banget aku. Dia lagi panas-panasnya itu, lagi suasana panas. Jadi aku minta ke kamar, aku mau matiin AC nih. Matiin AC, aku menggigil banget gitu. Nah terus aku bilang, kenapa ya aku ya? Aku nggak apa-apa dari kemarin, ini kok menggigil banget. Nah, terus istriku bilang, udah mungkin kamu perlu udara luar lagi kali. Kamu coba aja, iya ya. Coba aja ya, aku mau tawaf sunnah sasar ini. Udah iseng nih pemikiranku, ya udah aku ganti ikram. Karena diutamain ikram. Betul. Aku ganti ikram, aku sholat asar, aku tawaf sunnah. Selesai, terus wah enak tuh, keringetan badan gitu ya. Masuk hotel lagi, ketemu bini istriku. Gimana sayang? Enakan, tapi kok sekarang pusing lagi ya? Aku bilang gitu kan, pusing lagi. Ya udah, nih kamu minum obat demam, udah kamu tidur. Singkat cerita, malam itu aku bangun, udah agak lumayan habis isya. Istriku bilang, ini teman-teman mau ngajakin mau nengok kamu. Kita lagi ngobrolin hotel, terus tiba-tiba, ini kenapa ya Bibi kok tiba-tiba ambruk ke karpet depan. Terus aku kaget, aku lagi scrolling hotel Madinah. Pas aku lihat, udah tuh Baby udah ngorok 3 kali. Terus ini ya kayak orang stroke gitu loh. Ini ya tangannya tuh kaku, tangannya kaku. Ya terus matanya udah putih semua. Terus dia udah ngorok 3 kali udah. Tapi aku saat itu tuh panik, bingung, tapi kayak apa ya? Nggak tahu deh, hatinya tuh kayak
dikasih sama Allah, tenang, Iya. nggak usah panik gitu loh. Siap. Jadi aku cuma teriak, Om Tante yang tadi habis makan rendang bareng sama kita. Kamarnya connecting sama kita, tapi terkunci, tapi kan kedengeran. Betul. Karena kita di sebelahan. Om Tante tolong. Pejuang Langit, Mas Baby kehilangan kesadarannya selama 3 menit saja. Tapi Mas Baby merasakan seperti berlangsung sangat lama. Mas Baby merasakan seperti masuk ke dalam sebuah taman indah dan merasakan kenikmatan, ketenangan yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Allahu Akbar. Nah tapi memang gini, pada saat itu memang yang aku rasain ini enak. Oh. Di sini nih tenang banget gitu. Jadi pada saat aku lihat istriku ngejauh, kok makin enak ini. Maksudnya dada ini kok enak ya. Tapi kok aku nggak. Tapi aku ngerasa ini kan aneh gitu. Betul. Ini kok aneh nih, ada apa gitu. Nah jadi begitu momennya aku bangun itu, ya terus terang aja sih itu rasanya enak dan aku jatuh. Nah udah yang aku rasain tuh bener-bener apa ya? Aku di satu tempat yang tenang banget, di tempat itu ya. Yang aku ingat, aku bilang ya Allah enak banget hati aku gitu loh. Ya Allah enak banget, ya Allah enak banget. Karena aku nggak pernah ngerasain enak kayak begitu. Siap. Enaknya di sini ya, bukan di mulut, bukan di mata atau bukan. Iya, iya. Feel lebih kerasa tuh kayaknya kok enak banget hatinya. Nah, terus tiba-tiba tuh kebangun gitu. Tiba-tiba kebangun, kok aku ngeliat istriku lagi nampar aku. Siap. Nah, terus tiba-tiba aku ketarik lagi ke situ lagi, ke tempat yang tenang itu lagi. Jadi aku 2 kali tuh. Yang kedua keluar masuk tuh. Kedua itu istriku bilang aku udah ngorok katanya. Nah, terus dia makannya untung begitu sadar kedua tuh aku melek, udah ada tetangga, udah teman-teman. Pejuang Langit, bayangin, ketenangan yang datang bareng bayangan kematian. Peristiwa ini bikin Mas Baby benar-benar tersentak. Selama ini tanpa sadar, terlalu percaya diri, seakan bisa ngatur hidupnya sendiri. Tapi saat itu, ketika Mas Baby gak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun, hati kecilnya berbisik, semua ini bukan kendali saya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita punya, semua yang kita lakuin, sekecil apapun, cuma terjadi atas seizin Allah Azza wa Jalla. Jujur, aku takut mati aku. Takut gitu. Tiap hari aja aku nggak pernah cerita ke istriku. Ya, cerita dia. Ceritanya kapan? Waktu setelah pulang haji? Oh iya, di sini. Oke. Karena aku takut dia nanti mikirnya yang enggak kan. Waduh, laki gue kenapa nih takut. Jadi dia simpan. Jadi aku simpen di sana, aku diem ngelamun. Itu aku takut banget rasaku tuh. Takut sampai akhirnya karena lu setiap detik, setiap jam, setiap menit lu takut, akhirnya lu capek kan takut. Betul. Lu capek takut. Nah begitu lu udah capek nih, takut besoknya haji nih. Mau nggak mau kan udah capek nih. Gue ngomong gini, ya Allah, kalau emang ini waktu gue, akhirnya gue berani ngomong gitu. Yang seumur hidup gue takut banget mati gue. Tanya bini gue takut mati dulu. Ya semua orang takut mati. Tapi gue nih overdosis ketakutannya berlebihan. Takutnya berlebihan. Di situ gue ngomong, ya Allah kalau emang ini waktu gue, ambil. Gitu loh. Tapi kalau bisa, gue haji dulu. Pejuang Langit, pengalaman spiritual ibadah haji telah mengubah kehidupan beragama pasangan ini. Mas Baby dan Kak Mesya kini selalu merutinkan sholat taubat dan semakin dekat dengan Allah dengan berbagai kegiatan amal soleh sebagai bentuk permohonan maaf seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Masya Allah. Nah, waktu itu aku seperti dipertontonkan sebuah trailer film flashback kehidupan aku di masa lalu dengan segala dosa-dosa aku.